Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel Jejak Digital Johan. Oke, kali ini saya akan melanjutkan untuk tutorial Excel berikutnya, yaitu tentang pivot table. Nah, pivot table ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang sedang menganalisis sebuah data. Misalkan nih, saya tampilkan sebuah data rekapitulasi penjualan mobil tahun 2021. Ada bulan tentunya, merek mobil yang yang sering laku ya, yang sering laku di Indonesia. Kemudian wilayahnya kita ambil saja Pulau Jawa. Kemudian unit yang terjual. Baik. Nah, kita ingin melihat misalkan di wilayah Jakarta. Di wilayah Jakarta ini mobil yang sering terjual yang mana, ini akan bisa kita analisis dengan menggunakan pivot table. Oke, bagaimana caranya? Nah, berikut ini caranya ya. Nah, pivot table kita bisa cari di menu insert seperti ini. Nah, di sini ya. Oke. Kemudian kita bisa blok dulu semua semua sel yang di sini dari bulan sampai dengan unit yang terjual. Kemudian insert dan pivot table diklik, maka sudah ada pilihan seperti jendela seperti ini. Tabel dan range-nya itu sesuai dengan yang kita blok ya. Kemudian di sini ada pilihan new worksheet atau exciting worksheet. Nah, ini adalah maksudnya adalah untuk menempatkan pivotnya itu di sheet yang lainnya atau di sheet ini. Nah, sebagai contoh, saat ini saya akan memberi atau menaruh pivotnya di exciting worksheet atau di worksheet yang ini. Kita bisa pilih lokasinya, misalkan di sini ya. Nah, secara otomatis akan ada di F5, kemudian ada dolarnya juga. Kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu perlu saya jelaskan di sini. Saya jelaskan yang pivot table field. Nah, di sini ada bulan, merek, kemudian wilayah dan unit yang terjual sesuai dengan judul dari data yang kita blok tadi. Kemudian di sini ada filter, kolom, rows, dan values. Nah, maksudnya apa? Ketika kita nanti menaruh salah satu bagian ini ke dalam filter, maka kita bisa hanya melihat bagian itu saja. Kemudian di rows, maka kita akan menampilkan secara di kolom nanti kita akan menampilkan secara mendatar. Kemudian di rows tentunya akan ditampilkan secara berdiri atau tegak. Dan values tentunya ini perlu kita isi dengan yang unit yang terjual, karena pastinya kita ingin mengetahui kan fokus atau nilai atau banyaknya mobil yang terjual. Maka di values ini ya pastinya kita akan isi dengan unit yang terjual. Oke, misalkan saya ingin mengetahui merek, saya taruh di rows ya. Nah, maka kita susunannya sudah berubah. Daihatsu, Honda, Nissan, Toyota. Dan meskipun di sini tampak banyak, ini yang tampil hanya 4 karena memang sesungguhnya di kolom ini saya hanya memasukkan 4 merek mobil saja. Nah, kemudian untuk wilayah misalkan kita isi wilayah di kolom rows, di bagian kolom. Nah, kita bisa lihat di sini ada Provinsi Banten, DIY, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Meskipun tampak 12 isian, sebenarnya hanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 provinsi saja. Oke, kita luruskan saja biar tampilannya bagus. Nah, seperti ini. Kemudian, mana kok hilang? Ya, jangan khawatir kalau hilang di sini ya. Jangan khawatir kalau misalkan tabel pivot, menu pivotnya hilang. Caranya itu tadi. Oke, caranya kita cukup menekan atau menaruh di sel yang berwarna biru ini. Nah, dia akan muncul secara otomatis ya. Secara otomatis. Baik. Nah, oke,
Selanjutnya untuk Banten, DIY, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah ini sebagai kolom. Nah, kita bisa melihat unit yang terjual kita taruh di values. Nah, di sini kita akan bisa melihat bahwa untuk merek Daihatsu ya di Kota Banten terjual sebanyak 7.000 unit. Kemudian di Jakarta terjual berapa ini? 6.000 unit, dan di Jawa Tengah terjual 8.000 unit. Dan hebatnya lagi di pivot ini secara otomatis menjumlahkan jumlah mobil Daihatsu yang terjual di seluruh tempat, di seluruh wilayah sudah ada. Padahal di sini tidak ada. Itu hebatnya. Kemudian di sini juga ada grand total, menjumlahkan semua unit yang terjual di wilayah tertentu sesuai dengan kolom yang kita masukkan tadi. Oke, itulah manfaat dari pivot table. Jadi kita bisa menganalisis, oh ternyata merek mobil yang terjual di Jawa Tengah, di Jakarta itu sekian, gitu ya. Nah, kita juga bisa misalkan mau melihat yang lainnya, tidak merek mobil saja. Misalkan saya ingin melihat bulannya. Misalkan ini caranya, row-nya ini kita kembalikan ke sini ya, sama saja menghilangkan. Kemudian kita taruh bulan di sini. Bulan, kemudian wilayahnya kita kembalikan, ganti merek yang di taruh sini. Nah, di sini terlihat ternyata di bulan April Daihatsu tidak tampak ya, tidak signifikan atau bahkan tidak tampil. Kemudian Nissan yang menjuarai ya dengan 1.000 penjualan. Nah, kemudian September yang menang atau yang banyak penjualannya adalah Daihatsu sebesar 8.000 unit yang terjual. Nah, seperti itu. Kemudian kita mau ubah lagi. Nah, ini yang kolom, misalkan kita ganti wilayah. Nah, sama. Jadi di bulan April mobil yang paling banyak menjual mobil adalah wilayah Jawa Barat dengan jumlah 1.000 ya, 1.000 penjualan. Berikutnya di bulan September ada Jawa Tengah, November ada Banten. Nah, kita belum belajar tentang filter. Nah, kita ambil contoh nih, merek kita taruh di filter. Apa yang terjadi? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa muncul merek di atasnya pivot table yang sedang kita buat. Artinya apa? Di sini kita bisa lebih memfilter, lebih memilih merek mana yang mau ditampilkan. Contoh, merek di sini ada Daihatsu, Honda, Nissan, dan Toyota. Kita bisa pilih Daihatsu misalkan, maka yang tampil hanya Daihatsu saja. Nah, maka Daihatsu menjuarai penjualan itu di bulan September dan Januari. Untuk September yang paling banyak penjualannya di Jawa Tengah dengan 8.000 unit. Januari DKI Jakarta dengan 6.000 unit. Mei dengan 7.000 unit. Nah, jadi kita bisa melihat sesuai dengan kebutuhan. Oh, kita mau lihat Honda. Nah, maka seperti ini. Kemudian kita bisa mau melihat Toyota seperti ini. Kalau kita mau melihat 2 misalkan atau 3, maka kita bisa lihat, aktifkan dulu di multiple item ini. Nah, ini kita bisa tentang Daihatsu dengan Toyota misalkan. Maka yang terjadi, kita juga bisa lihat, oh ternyata penjualan Daihatsu dan Toyota itu menjuarai di bulan September, Februari, Januari, Juni, Mei, Oktober di wilayah-wilayah ini. Ya. Jadi, manfaat dari pivot table ini adalah menganalisis sebuah data sederhana seperti ini menjadi apa yang mau kita butuhkan atau kita tampilkan untuk dianalisis.
sangat cocok untuk bagian marketing atau ya guru juga bisa ini ya, untuk melihat siswa mana yang nilainya kurang, kemudian untuk dianalisis itu sangat bisa. Artinya dengan pivot table ini kita bisa memanfaatkan untuk menganalisis sebuah data sesuai dengan keinginan kita. Insya Allah itu teman-teman, semoga bermanfaat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.